Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022 adalah Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah mengingatkan kita akan ajaran bid'ah tentang kebundaan ilahi Maria yang muncul pada abad kelima. Pokok ajaran bid'ah ini ialah bahwa Maria memang Bunda Yesus, tetapi bukan Bunda Allah. Konsili Efesus pada tahun 431 dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar, yaitu bahwa Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos, karena Yesus anaknya adalah sungguh-sungguh Allah. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada hari ulang tahun ke-1500 konsili tersebut. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah juga berarti bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan dan penebus umat manusia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka anak telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati seorang ibu. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Tema yang sangat bagus dan cocok untuk perayaan besar ini ialah hati seorang ibu. Hati seorang ibu biasanya dianggap hati yang paling mulia. Kasih sayang ibu tak akan pernah bertepi. Ibu adalah sosok yang dengan tulus dan penuh perhatian merawat anaknya sejak dari kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi dewasa. Ia rela berkorban sepenuh hati demi anaknya. Hatinya dapat menyimpan segala perkara dan merenungkannya. Seorang ibu dapat bersabar untuk menyelesaikan perkaranya. Hatinya tak terselami, ia menyimpan dengan baik apa yang dia rasakan, walaupun tidak selalu dapat memahaminya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama pada hari ini menampilkan Allah yang bagaikan seorang ibu memberkati umatnya dengan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Sedangkan bacaan kedua menampilkan Allah yang mengutus anaknya sebagai pengantara untuk menghapus dosa manusia dan menjadikan kita anak-anaknya. Bacaan Injil menyatakan dengan jelas bahwa dalam karya keselamatan Yesus anak Allah menjadi manusia dengan cara dikandung dan dilahirkan oleh Maria. Melalui peristiwa ini, Yesus yang adalah Allah telah bersedia juga menjadi anak Maria. Itulah sebabnya Maria disebut Bunda Allah, dan hari ini kita merayakan martabatnya sebagai Bunda Allah. Melalui perayaan hari ini, kita diajak untuk belajar memiliki hati seorang ibu seperti hati Maria.
Belajar dari Maria, setiap orang beriman dapat menjadi ibu yang siap sedia berperan aktif baik dalam keluarga, umat, maupun masyarakat. Kesiapsediaan untuk melayani itulah pusat perhatian seorang ibu yang mengabdi Allah sebagai hamba yang patuh kepada kehendak Tuhan. Maria mengajarkan kepada kita anak-anaknya untuk mendengarkan sabda Tuhan dan taat melaksanakan. Yesus menyebut semua orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan sebagai ibuku dan saudara-saudaraku. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita semua menjadi ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin.